cost of giving up diskon, gitu ya. Oke, jadi di sini ditunjukkan tadi perusahaan membuat ya utang bahan baku, gitu ya, pembelian bahan baku sebesar 1.000 pada tanggal 27 Februari, gitu ya. Kredit dimulai pada saat 1 Maret. Nah, berakhir 30 Maret. Kalau perusahaan membayar batas maksimal 10 Maret sebelumnya, maka perusahaan bisa mendapat penghematan 20, gitu ya. Sehingga dia hanya membayar tidak lagi 1.000 tapi membayar 980. Tapi kalau perusahaan tidak membayar batas maksimal di tanggal 10, maka perusahaan tetap membayar sebesar 1.000. Nah, pada saat perusahaan mengharapkan membayar lebih kecil, ingat, yang tadinya 30 hari kemudian akan menjadi lebih cepat, gitu ya, menjadi 10 hari. Jadi APP yang tadinya 30 hari menjadi APP 10 hari. Kalau begitu perusahaan harus menghitung, gitu ya. Kenapa? Karena dengan memperpendek selama 20 hari, ini membuang nih perusahaan. Nah, berapa besar, gitu ya, opportunity yang bisa dihasilkan oleh perusahaan? Oke, ketika perusahaan mengambil diskon, artinya penghematan sebesar 20 itu mampu memberikan hasil kepada perusahaan itu berapa besar. Kalau hasil yang diberikan kecil, ya sebetulnya perusahaan lebih enak untuk kemudian membayar pada saat jatuh tempo. Tapi kalau ya opportunity yang dihasilkan dari penghematan tadi itu besar, ya sebetulnya perusahaan justru mengambil yang namanya diskon. Karena dengan diskon tadi sebetulnya 20 ini bisa dibelikan lagi bahan baku. Itu ya, kalau bahan baku dibelikan masih memungkinkan untuk terjadi penjualan sehingga bisa mendapatkan hasil. Nah, ini ya selama 20 hari ini yang harus kita hitung kaitannya dengan cost of giving up. Nah, gimana cara menghitung mengenai cost of giving up? Ada 2 rumus yang bisa Anda pergunakan. Rumus yang pertama ini, itu ya. Jadi di sini CD. Maksudnya CD itu cash discount dalam bentuk prosentase. Itu ya. Kemudian dibagi 100% dikurangi CD. Dikalikan 365. 365 itu asumsi 1 tahun. Ya, ini asumsi 1 tahun. Kemudian dibagi dengan N. Nah, N ini merupakan ya sisa hari, gitu ya, dari diskon sampai dengan berakhirnya kredit utang. Nah, itu N. Kemudian ada rumus yang kedua untuk cost of giving up, itu lebih sederhana. Ya, tinggal CD cash diskon dikalikan dengan 365 dibagi dengan N. Nah, tadi ada contoh ya. Nih. Jadi perusahaan ya punya utang sebesar 1.000. Kalau perusahaan membayar lebih cepat, batas maksimalnya adalah 10 hari, perusahaan bisa mendapatkan diskon 2%. Kalau enggak ya batas maksimalnya 30 hari. Nah, di sini kita hitung pada saat perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon, maka sebetulnya berapa opportunity yang bisa diperoleh atau cost of giving up-nya itu berapa. Nah, tadi ya ada 2 rumus. Kita pakai rumus yang kedua yang lebih sederhana. CD tadi merupakan cash diskon dalam bentuk prosentase. Cash diskonnya tadi berapa? 2%. Gitu ya. Nah, N itu sisa waktu ya pada saat perusahaan mengambil diskon sampai dengan batas akhir dari kredit, gitu ya. Tadi kan 10 hari batas untuk diskonnya. Nah, maka N itu dihitung ya terakhir kan 30 hari. Oke, batas tadi untuk diskon 10 hari, maka sebetulnya sisanya adalah sebesar 20 hari.
gitu ya. Kemudian dimasukkan di dalam rumus, akan ketemu gitu ya 37,24%. Ya, jadi cost of giving up-nya itu sebesar 37,24% dengan rumus yang pertama, atau sebesar 36,5% dengan rumus yang kedua. Jadi sebetulnya terserah Anda mau menggunakan rumus yang pertama, rumus yang ini, atau rumus yang kedua, hasilnya tidak akan jauh beda, gitu ya. Artinya di sini pada saat perusahaan mengambil yang namanya diskon, maka ya penghematan yang bisa didapatkan perusahaan itu akan mampu memberikan kemungkinan opportunity gitu ya ketika itu dikelola sebesar 37,24 atau 36,5%. Nah, andai kata di bawah itu ya sebetulnya tidak terlalu optimal mengambil diskon. Jadi di sini kalau perusahaan mengambil diskon, maka selama 20 hari 20 US dollar tadi harus bisa menghasilkan gitu ya. Atau ada kemungkinan bisa dikelola untuk bisa menghasilkan tadi di sini 37,24 gitu ya, 37,24% atau 36,5%. Ya, andai kata di bawah itu sebetulnya nggak terlalu bagus. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi ada beberapa supplier sudah dihitungkan tentang cost of giving up-nya gitu ya. Supplier A, kredit term-nya adalah 2/10, batas waktu akhir utang ya 30 hari. Kemudian untuk B 1/10 net 85, C 3/20 net 70, D 4/10 net 60. Setelah dihitungkan ya, andai kata perusahaan mengambil diskon di supplier A, maka cost of giving up diskonnya harus sebesar 36,5%. Ada kemungkinan ya perusahaan bisa kemudian menghasilkan itu 36,5%. Kalau yang B hanya sebesar 4,9%. Kalau yang C 21,9%. Kalau yang D 29,2%. Nah, andai kata perusahaan tadi, itu ya, di sini membutuhkan yang namanya utang jangka pendek. Oke, perusahaan dapat meminjam sebetulnya ke bank dikenakan bunga 13%. Nah, andai kata seperti itu, maka sebetulnya perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon di supplier mana aja. Nah, di sini ditunjukkan kalau supplier A pada saat perusahaan tadi itu memutuskan mengambil diskon, maka ada opportunity gitu ya yang bisa diperoleh perusahaan dari penghematan ya diskon sebesar 36,5%. Nah, tadi andai kata perusahaan ya menggunakan utang jangka pendek kan hanya kena bunga 13%. Nah, sebetulnya perusahaan masih bisa mendapatkan jauh lebih besar daripada pembayaran interest. Jadi masih memungkinkan perusahaan untuk mengambil diskon di supplier A. Beda halnya dengan supplier B. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon, maka sisa ya waktu ya dari tadi saving yang didapatkan oleh perusahaan hanya bisa menghasilkan 8,1%. Lah, andai kata perusahaan itu menggunakan pinjaman ya utang jangka pendek kena bunga 13%, ya tentu perusahaan justru tambah rugi. Jadi sebetulnya kalau untuk supplier B, perusahaan disarankan tidak mengambil diskon. Karena apa? Karena lebih rugi, gitu ya. Tidak sanggup untuk membayar suku bunga kredit dari pinjaman tersebut. Untuk supplier C dan supplier D, ya sebetulnya perusahaan mengambil diskon itu masih menguntungkan. Karena apa? Karena saving yang bisa dihasilkan mampu bisa memberikan opportunity ke depan
gitu ya, sebesar tadi di sini 21,9%, yang D 29,2%. Ini masih relatif lebih besar daripada 13% interest, sehingga layak untuk sebetulnya diskon diambil. Itu ya. Oke. Nah, andai kata perusahaan memutuskan untuk gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan andai kata apa? Diperpanjang gitu ya. Nih, stretching account payable. Jadi utang jangka pendek ya, pembayaran utang jangka pendeknya itu diperpanjang. Tadi kan 2/10 net 30. Artinya jangka waktu utang itu 30 hari. Nah, andai kata kemudian diperpanjang gitu ya, diperpanjang jadi 60 hari. Kalau tadi pada saat perusahaan ya 30 hari, oke. Andai kata diskon itu diambil pada hari ke-10, maka ya, ada potensi untuk bisa mendapatkan hasil sebesar 36,5%. Ya, cost of giving up-nya. Tapi ketika perusahaan kemudian justru ya oleh supplier jangka waktunya diperpanjang 60 hari, kalau perusahaan mengambil diskon gitu ya, itu sebetulnya cost of giving up-nya akan menjadi turun gitu ya, tidak lagi sebesar 36,5%. Oke, tapi justru turun menjadi 12,2%. Jadi hati-hati pada saat perusahaan mau memutuskan gitu ya, mengambil diskon ataukah tidak, ya perusahaan juga harus melihat mengenai jangka waktu jatuh tempo dari utang yang ada. Semakin panjang jatuh tempo utang, pada saat perusahaan mengambil diskon, sebetulnya justru akan menurunkan cost of giving up-nya. Itu ya. Oke, kemudian kaitannya dengan accruals tadi. Jadi spontaneous selain utang dagang, utang usaha, ya juga ada tadi di penjelasan saya yang pertama ada nih accruals, gitu ya, utang gaji dan utang pajak. Nah, pada saat kita bicara tentang utang gitu ya, gaji maupun pajak, sebetulnya ada benefit yang bisa didapatkan dari perusahaan. Jadi andai kata perusahaan itu mampu mengelola spontaneous liabilities-nya gitu ya, tadi perusahaan bisa mendapatkan gitu ya opportunity menjadi lebih besar gitu ya, hasil yang bisa diperoleh andai kata perusahaan mengambil diskon. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, dengan adanya penundaan membayar gaji, jadi biasanya yang namanya karyawan kerja itu akan dibayar 1 bulan setelah karyawan tersebut bekerja. Nah, itu yang disebut dengan utang gaji. Ya, nah selama tadi ya sebulan ke depan karyawan kan tidak menuntut yang namanya bunga, maka dari itu spontaneous liabilities tadi itu sifatnya adalah free interest. Nah, andai kata perusahaan tadi itu mengeluarkan uang gaji itu ya lebih cepat, sebetulnya kan perusahaan tidak mendapatkan yang namanya hasil, tapi dengan istilahnya dalam tanda kutip menunda gitu ya. Nah, perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan hasil dari utang tersebut. Nah, ini dicontohkan. Jadi andai kata ya tini company, nah utang gaji mingguannya total 400. Oke. Nah, biasanya perusahaan itu akan membayar karyawan setelah karyawannya bekerja. Jadi tadi ya gaji selama 1 minggu itu 400.000 US dollar.
karyawan akan mendapatkan gaji 1 minggu dari karyawan tersebut mulai kerja. Oke, jadi sebetulnya andai kata ya 400 tersebut itu bisa dipinjamkan ke ya lain gitu ya. Nah, perusahaan mampu untuk bisa menghasilkan 10% gitu ya. Jadi sebetulnya dengan menunda perusahaan bisa mendapatkan hasil gitu ya. Andai kata tadi itu 400.000 US dollar gaji per minggu gitu ya. Nah, dengan 1 minggu ke depan baru dibayar, sebetulnya perusahaan bisa mendapatkan hasil, andai kata hasil yang didapatkan 10% per tahun. Nah, perusahaan bisa mendapatkan hasil itu 40.000 per tahunnya dari 400.000 US dollar tadi. Itu ya. Jadi sebetulnya kalau perusahaan mampu untuk mengelola accruals, maka perusahaan akan bisa memperoleh hasil investasi besar. Nah, ketika hasil investasi tersebut itu menjadi besar, nah di sini tadi hitungannya gitu ya. Jadi apa? Account payable-nya akan semakin tinggi. Artinya sumber daya yang diinvestasikan perusahaan di dalam CCC akan semakin lebih kecil. Itu ya. Oke, untuk penjelasan yang pertama kaitan dengan utang jangka pendek sudah selesai. Kita lanjutkan dengan video saya yang kedua kaitannya dengan suku bunga utang gitu ya, kredit, suku bunga kredit, utang jangka pendek.